Alhamdulillah, segala pujian dan kesempurnaan hanya milik Allah. Segala bentuk syukur kita wujudkan atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam dan akal sehat yang mampu melahirkan rasa syukur, hingga nikmat hari raya Idul Adha bagi kita yang merupakan satu dari simbol-simbol atau syiar ajaran Allah yang terus kita rayakan tahun demi tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat ta'zim kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga melimpahkan keselamatan kepadanya, kepada keluarga dan juga pengikut-pengikutnya sehingga hari akhir nanti. Takbir telah berkumandang sejak subuh kemarin setelah salat maktubah atau salat lima waktu kita. Ini disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad yang beriringan dengan 5 waktu salat dan juga takbir mursal adalah pengakuan kehambaan. Marilah kita menghamba kepada Allah. Marilah bertakwa kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Marilah kita terus-menerus mentaati Allah dan Rasul-Nya, meneladani ketaatan para nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan Allah. Para nabi dan orang-orang saleh adalah manusia yang paling berat dan banyak ujiannya. Berkat ditempa oleh ujian-ujian dari Allah, maka Allah mengangkat derajatnya dan memilihnya dari segenap manusia di zamannya menjadi pilihan untuk menuntun umatnya saat itu. Dan di antara rasul pilihan yang juga merupakan leluhur Nabi Muhammad, juga merupakan leluhur para nabi, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam demikian berat. Beliau Allah uji dengan kesabaran berdakwah kepada Azar, ayahnya sendiri, berdakwah mengajak kaumnya yang menyembah selain Allah. Allah uji Nabi Ibrahim dengan siksaan Raja Namrud. Allah uji dalam waktu yang lama tidak punya keturunan kecuali setelah beliau berusia 86 tahun. Allah uji dengan menempatkannya di suatu lembah tandus yang sekarang bernama Mekah. Allah uji dengan kesetiaan membangun rumah Allah atau Ka'bah di lembah tandus itu. Dan Allah uji dengan perintah menyembelih putranya sendiri yang lama ia dambakan di usia senja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u, thumma al-awliya'u, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian para wali, lalu orang-orang soleh yang bijaksana. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim amat mencintai putranya Ismail alaihissalam. Pada malam 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi dan mendengar perintah untuk menyembelih putranya. Selepas mimpi 8 Dzulhijjah ini, Nabi Ibrahim berpikir dan merenung apakah ini perintah Allah atau perintah setan. Merenung dalam bahasa Arab disebut dengan rawa yurawi tarwiyatan. Maka 8 Dzulhijjah ini kita kenal dengan hari tarwiyah. Kemudian malam kedua, malam 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi mendengar perintah yang sama. Selepas mimpi kedua ini, Nabi Ibrahim mulai mengenalnya. Arafahu atau mengenal dan mengetahui bahwa perintah itu datang dari Allah. Maka 9 Dzulhijjah juga disebut dengan hari Arafah. Hingga malam ketiga, 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi mendengar perintah yang sama. Dan semakin tegas ada perintah untuk menyembelih. Menyembelih dalam bahasa Arab disebut dengan nahar. Maka 10 Dzulhijjah disebut juga dengan Yaumun Nahar atau hari penyembelihan. Perintah ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup ia bekerja bersamanya, maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin rahimakumullah, pertanyaan Nabi Ibrahim kepada putranya, "Pikirkanlah apa pendapatmu
mengajarkan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, kita memahami bahwa perintah itu tidak dinyatakan sebagai harus dilaksanakan atau memaksakan kepada sang anak. Yang perlu adalah bahwa ia berkehendak, Nabi Ibrahim berkehendak melakukannya. Bila ternyata sang anak tidak mau, maka itu adalah urusan ia dengan Allah. Ia ketika itu akan dinilai durhaka. Sang anak ketika itu akan dinilai durhaka, tidak ubahnya dengan anak Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang nasihat orang tuanya. Ini adalah pelajaran musyawarah dan menghargai pendapat dari orang yang lebih muda. Kedua pelajaran yang bisa kita ambil, Nabi Ibrahim ingin menguji ketaatannya dan juga ketaatan anak kepada perintah Allah. Karena prinsip dari agama adalah ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Setelah menyampaikan perintah dalam mimpi itu, Nabi Ismail menanggapi dengan ketaatan dan lapang dada. Di sini jelas bahwa dua insan pilihan telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada perintah Allah. Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang penuh linangan air mata, semua harus mereka ikhlaskan demi memenuhi perintah Allah. Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapannya dan dilakukan dirinya sendiri. Namun semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi, sebagai perwujudan bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Tuhan. Kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh umat-umat setelahnya, bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintah-perintah Allah, dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajiban-kewajiban dari Allah. Setelah keduanya sepakat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sepakat untuk melakukan penyembelihan itu. Nabi Ibrahim membawa putranya Ismail ke Mina dan membaringkan di atas pelipisnya. Lalu Nabi Ismail berpesan kepada sang ayah, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Singsingkanlah baju ayah agar darahku tidak mengotori baju ayah. Karena jika ibu melihat bercak darah itu, pasti ia akan bersedih. Wahai ayahku, percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu amat menyakitkan. Apabila ayah pulang nanti, tolong sampaikan salam sayangku kepada ibu." Sang ayah yakni Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai anakku, sungguh engkau adalah sebaik-baik pertolongan dalam menjalankan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Setelah perbincangan antara keduanya sudah selesai, jatuhlah tangisan mereka berdua. Nabi Ibrahim tidak bisa menahan tangisan, begitu juga Nabi Ismail. Di satu sisi ia harus melaksanakan perintah-perintah Allah, di sisi lain ia sangat sayang pada anaknya. Namun sebagai seorang yang taat akan perintah Allah, Nabi Ibrahim harus merelakan anaknya untuk dijadikan kurban. Begitupun dengan Nabi Ismail, ia masih tidak ingin berpisah dengan ayah dan dengan ibunya. Namun adanya perintah Allah harus lebih ia utamakan daripada yang lainnya. Nabi Ibrahim melakukan apa yang disampaikan putranya. Kemudian Nabi Ibrahim menciumnya dengan penuh kasih sayang dengan linangan air mata, dan akhirnya mengambil pisau untuk menyembelihnya. Setelah pisau itu sudah ada di tangannya, ia meletakkan pisau tajam itu ke leher Nabi Ismail. Namun keajaiban datang dari Allah. Pisau itu sama sekali tidak melukai Nabi Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya, menyembelihnya, namun tetap sebagaimana semula. Jangankan melukai, bahkan pisau itu tidak memberi bekas apapun pada anak sematawayang itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Khazin dalam tafsirnya. Dari sini muncul keheranan dalam benak keduanya. Pisau yang sangat tajam, bahkan bisa membelah batu yang begitu keras, tidak bisa melukai leher Nabi Ismail yang begitu halus dan lembut. Kisah ini kemudian dilanjutkan pada ayat ke-103 sampai 107 surat As-Saffat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah penyembelihan itu, maka kami memanggil dia.
wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah seharusnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari kisah inilah syariat kurban yang berarti mendekatkan diri kepada Allah ditetapkan untuk umat Islam. Kurban adalah bentuk kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah, mengalahkan ketaatan dan kecintaan kita kepada apapun. Kurban adalah bentuk pengorbanan cinta seorang hamba kepada Tuhannya, bahkan pengorbanan seorang pecinta kepada kekasihnya. Kurban adalah bukti kehambaan seorang kepada Zat yang memiliki seluruh hidup dan seluruh matinya si hamba. Karena bukti cinta ini, maka Allah menyambut cinta dan pengorbanan si hamba dengan membalas pahala, bahkan sebelum darah sembelihan jatuh ke tanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqihi ad-dam wa innama tata'atta yawmal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqau min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatayyibu biha nafsan." Kata Rasulullah, tidak ada ibadah yang paling disukai Allah pada hari kurban selain meneteskan darah sembelihan. Dan sungguh hewan sembelihan itu akan datang di hari kiamat lengkap dengan tanduk-tanduk dan dengan kuku-kukunya. Dan sungguh darah sembelihan itu telah tiba dari Allah di satu tempat yang mulia sebelum darah itu menetes di tanah. Maka perbaguslah hewan sembelihan kalian. Demikian sabda Rasulullah. Ini pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, hadirin, terkait dengan millah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ibadah yang kita kenal dengan ibadah haji. Setelah menjalani ujian demi ujian, perintah demi perintah, dan Nabi Ibrahim selesai membangun Baitullah atau Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia agar mengunjungi Ka'bah. Hadirin jamaah rahimakumullah, haji secara harfiah berarti kunjungan, yakni mengunjungi Ka'bah. Mendengar perintah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana mungkin suaraku akan terdengar oleh seluruh manusia?" Allah menjawab, "Wahai Ibrahim, engkau yang memanggil, aku yang membuat panggilanmu sampai kepada mereka." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas batu atau sakhrah yang sekarang kita kenal dengan maqam atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat itu berseru, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu." Karena Allah, wahai manusia, ketahuilah bahwa sungguhnya Tuhan kalian telah membuat sebuah rumah, maka kunjungilah rumah itu. Demikian kata Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena Allah yang menjamin panggilan Nabi Ibrahim itu, maka sampailah kepada manusia. Maka seluruh manusia yang beriman kepada Allah yang telah tercatat untuk haji di Lauhil Mahfuz, baik dalam rahim seorang wanita atau tulang sulbi seorang laki-laki hingga hari kiamat, menjawab dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang menghadap kepadamu. Demikian pentingnya haji, sehingga Allah jadikan sebagai rukun iman yang kelima, rukun Islam yang kelima. Demikian pentingnya haji, maka Allah tetapkan haji sebagai fardu ain. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahbishu maradun aw hajatun dhahiratun aw sultanun jairun wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Siapa yang tidak terhalang sakit atau tidak ada kebutuhan yang amat mendesak atau tidak terhalang penguasa yang zalim, namun ia tidak berangkat haji, maka silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di ujung khutbah ini, marilah kita renungkan sebuah kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Seorang waliullah bernama Ali bin Muwafiq bercerita bahwa pada satu masa ketika dia melaksanakan ibadah haji di malam Arafah, ia tertidur di Mina, tepatnya di Masjid Khif. Karena keletihannya, Ali bin Muwafiq tertidur di Masjid Khif. Di mimpinya ia melihat dua malaikat turun dari langit.
kedua malaikat itu mengenakan pakaian berwarna hijau. Ali bin Muwafiq mendengar betul percakapan dari dua malaikat itu. Keduanya berkata, malaikat itu berkata, "Wahai sahabatku." "Labbaik, wahai sahabatku," jawab temannya. "Tahun ini berapa orang yang mengunjungi rumah Tuhan, mengunjungi Baitullah ini?" Sahabat malaikat itu kemudian menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian malaikat yang pertama menjawab sendiri pertanyaannya, "Yang berhaji tahun ini sebanyak 600.000 orang." "Wahai sahabatku, tahukah kamu berapa dari mereka yang hajinya diterima?" Kemudian malaikat yang kedua menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian malaikat yang pertama menegaskan, dari 600.000 orang hanya 6 orang yang Allah terima. Lalu kedua malaikat itu pun kemudian naik kembali ke langit. Keduanya lenyap dari pandangan mataku, kata Ali bin Muwafiq. Lalu ia terbangun. Betapa kagetnya ia atas percakapan yang didengar dalam mimpinya barusan. Ali bimbang bukan kepala, hatinya gamang. Percakapan malaikat tersebut masih saja terngiang di kepalanya. Kalau hanya 6 orang saja jamaah yang diterima, apakah aku termasuk di antara 6 orang tersebut? Dalam hatinya Ali bin Muwafiq bertanya-tanya. Kemudian Ali bergerak meninggalkan Arafah dan singgah untuk melebur bersama lautan jamaah haji pada Masy'aril Haram, yaitu pada Arafah, Muzdalifah dan Mina. Di tengah hamparan ratusan ribu manusia itu, pikirannya terusik kembali. Ia mulai berpikir soal ketimpangan jumlah orang yang diterima dan ditolak hajinya tahun ini. Ali pun kemudian mengantuk dan tertidur. Ia kembali menyaksikan dua malaikat yang disaksikan pada mimpinya kemarin. Ia mendengar persis keduanya mengulangi percakapan kemarin. "Wahai sahabatku," kata malaikat yang pertama, "apakah kamu tahu apa keputusan Tuhan kita pada malam ini?" Malaikat kedua kemudian menjawab, "Tidak." "Memang ada apa?" Kemudian malaikat pertama menjawab dan menegaskan, "Ada keputusan bahwa Allah memenuhi permintaan setiap dari 6 orang jamaah yang diterima hajinya untuk mengangkat 100.000 orang jamaah haji yang ditolak." Kemudian Ali bin Muwafiq terjaga dari mimpinya. Ia begitu bergembira atas percakapan kedua malaikat dalam mimpinya. Ia bergembira karena 600.000 jamaah haji tahun itu kemudian diterima dan semuanya Allah angkat berkat doa 6 jamaah haji yang diterima. Hadirin jamaah rahimakumullah, Syekh Az-Zabidi dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin, yakni kitab Ithab Sadatil Muttaqin, menjelaskan bahwa di antara para wali-wali Allah ada 6 wali yang disebut dengan wali autad. 6 wali autad ini setiap musim haji berkumpul di Arafah. 6 wali autad inilah yang kemudian mengangkat doa dan haji semua jamaah haji yang sedang berlangsung. Mudah-mudahan kita bisa mencintai para wali-wali Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati Allah dalam seluruh perintahnya secara zahir maupun batin.